Diamuna kamanami na namiha ang ginapinaribot na marminggo nuain di bagas tabi. Ari sadaryon untuk tama ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus. Marpungudo hita, marpungudo halak Kristen di akka ibadahna marningot ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus. Alani tong mahita di bagasan ngulu na marhaho marsoba tu debata di ari hananaikon martangi yang mahita di bagasan inganak tabi. Amen. Hurian itu hata, nah hinalongan itu hata Yesus Kristus masuk mahita tu ibadah ima ari parningotan di hananaik itu hata Yesus Kristus tabongot ima hata marete kita sian buku di nomor 10 ayat 1 ayat tul. Marhite-hite gawar ni debata ama, dohot gawar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gawar ni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga di dok Jehova matok Tuhanku, hudur maho di siamkon, pai mahubahin akamu sumsi degi-degian nipatmu, marroman bangsong ro sian lomona di ari parporangamu, marpahian habadiau, songon nabu sian apuan ni ados torang rodo tuho parangamu akal poso nunga pola marwari Jehova jadan tagawan sosowanna rohana saya hodo malik rodi salelek-lelengna manghuton horong nisi Melkisedek saya batibul madirim alele bata tu atas ni langit hamuliamu tu sadok tanoon. Haleluya. Martangi yang mahita alai Tuhan Yesus Kristus anak dina tuwid buli nam manaik tuan wagicang
Jalahudul tu siamun ni debata, saya suruh matot dim perbadia tu rohanami, asa ibana tong mengajari rohanami, lewat tu hami panhaladuna buju tu hatam, pargugui manasida, asa tong diradu dinasida ulaumna, jala asa marsahala nasida mangalo bisuk isi polisi, asa tung rarap harajamu di sahasianganon, pai masudemu supaya dituruni patmu. Saya pamonang memahami saluhut nama leluhur dosa dohot hamatan marhite-hite ho ay hodo hang namangul dohot namang gomgomi rap dohot amai dohot tong di parbadia. Amin. Mari dihitung siang bukit nomor 22 ayat 1 dohot ayat 2. Tajalo mahatani Tuhan nasikan ipati di pesta parningotan ari hananai di Tuhan Yesus sadareon yang mana tersurat di Yakobus sada ayat 27. Odo hadaulatan na ias jalana somar lidang di rohani debata ama madulo akka na somarana somarina dohot akka nama baru di haposon nasida huhut mangaramuti diriniba maralahot portibion unang marlidang ido sangatna rap mangirugo mahitasian Tuhan na laho manulahon hatanai ali Tuhan debata sai pargugoi mahani manulahon naho partu patikni. Amin. Mari dihitung siang buku D nomor 627 ayat 1 dohot ayat 2.
Ali Tuhan lebata amanami pergugu na suhatulusan para si rohami dahami na daolon. Narudo kami tujulong manopoti dosa nami na gudangi. Di bagasan hajat ako kami tubuh. Jaladang adong hapos siyang di bagasan rohanami hiyan. Saluhut do kami manipil siya na kadalanmu. Matsay gudang do pangalasan nami di matikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Alani dengkan di basam dohot asin ni roham. Saya unang payung ingot akadusa ni hapos nami dohot pangalasan nami. Saya ingot mahami hokmar tu asin ni roham dohot dengkan di basam alani kuarmu. Ali Tuhan Yesus marpamwati maruham di dosa nami na gudangi. Amin. Baga-baga ni debata tarimut tu hasesan ni dosata. Sonot dohatan ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisya ka pangaosim songonupun. Jala songonupun manorok akka dosam. Say mulak mahot au ay au dosi paluaho. Hasangapong ma di debata na digijan. Mari kita siang buku ET nomor 10 ayat 1 dohot ayat 2. Tajama tepuk epistel sadarion di mana tersurat di Heber bidusa pusada mabukas yang ayat sada sahatu ayat onom songonon mahatana alayang roha porsioni posni roha di dia kasih hirimon jala pamatoan nato tu tarimut tuna soni ida di bagasan ido dapotan panindangion akan dua-dua narumi. Hinoton niha porsia do tatusi nong marhiti-hiti padok ni debata di paujak ak kehasiangan asasian na sotarida majadi na taridai. Hinorhon niha porsia do peleon si Abel di debata pelean na duminggan sian na binuan si Sikai marhiti sian ido dihatidak kon ibana partigor ay dihatidak kon debata do ak pelean na binuan na jala marhiti siani marsoara dope ibana ati pe namalay. Hinorhon niha porsianido terhisat si Henok gabedang di ida hamatean jadi dang jupang be ibana ala naung dihisat debata aya dorang son terhisat dihatidak kondo ibana halomuan ni debata alaya kosoma haporsiao daktar paen halomuan aya harak namanda poton debata ikon ni porsiai kadong debata laos ibana dosion upa tuakan majalahi ibana ido sahatna martua doa kana tumangihon hata ni debata jala nau peoksa amin. Mari dehitang siang buku ET nomor 10 ayat 1 dohot ayat 5. Oh
mahina tidakon ni doang atas sa porsiam bisa dok portibion rab mahita madok au porsea di depan Jehovah ido ama pargugun na sohatu dusan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di depan Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagagabian sirkot di parbadia adorang sohabuhan ido tuhata na tumaw na bendik di panghuman ni silanus nama tetar pajang ro ibana di hau pinasilang na tuat tubanotundung di tanong na mulak bangun diari patuluhon nama naik ke surga lau hundu tusiamu di batang Jehovah ama naik pargugo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tanong manghumi halak na mangun dohot namate au porsea di tondi parbadia jala adong sadar huria nabadia huria harmani halak Kristen akan nabadia dohot diasesani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangun surut dari halak naum mate dohot dihanguruan na suara sudah amin tabegema buah-buah ni huriata salumba dihita salhuna hurian itu harta songo sungkul-sungkul dihita di pesta parkingotan di hananaik itu harta Yesus di bagasan Sadarion Kamis tanggal 21 Mei 2020 na parjulu di patupa hurian tado di bagasan Sadarion pesta parkingotan di hananaik itu harta Yesus tu baru gijang nangpe tapatupa kebaktian online marhite-hite na dihubasan hurian tahakabipi sidurame las marohanta di nama calo pakobasion na pinatupani pangulani huriata jala sogon nasomal tapatupa do pedean tuulau pengembangan masyarakat kantor pusat HKBP hobar kusi dihamu amanami dohot binanami nampe tapatupa ibadah online di pesta di parkingotan di hananaik itu harta Yesus tapasah bima akka pilihan partangyangan doho pilihan minggu nang pilihan di pesta parkingotan di hananaik itu harta Yesus di bagasan Sadarion asaboi dititikon tuaka minggu naroon na patulung na padua songon sungkul-sungkul dititik na diari minggu tanggal 10 Mei 2020 siani boy sungkul ho kami manang hupaingot kami manhiti-hiti buah-buah sesuai itu rapat koordinasi panitia gugus posko kopik Sabtu usia na pinatupan huriata HKBP sidurame tongdope huriata majalo akka bantuan na nang si pasahaton di huriata turuas di huria HKBP sidurame na memang perlu bantuan alani angka COVID manang corona di bagasani himbau hamima ruas toh parhaladu asa ripapahita lahu mangudahon hapan itu hatta sohon nanidokna masih lupa mahamu mamorsan akan adudohi ima dalanna lahu mangaradoti patik ni Kristus sialani dihabuna amanami dotina nami taliam maruhata lahu mangulupi akka luas kuhuyata na memang perlu urupata diaka sidabudabuan hopartusi disepakati rapat parhalado dohon panitia di hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 bagi horon di kuliah HKBP Sidurame manang pasahaton di HKBP Sidurame ima bantuan tu putaran kedua tu luas di hurianta na di bagasan
tadokma na putus aka hubungan kerja na pengangguran alani kopi corona sialani pinaikop mati sudah luas dihuyata na di sektor 20 sektor di tanggal manangkiari Senin Selasa tanggal 25-26 Mei 2020 asa robema sian galu sektor sesuai punau tino Tuhon ni panitia di bagasan na 25 majalo bantuan luas dihuyata ima nasian kopik manang panhite panitia na pinatupan ikulia HKBP Sidurame na parbudi di hamua manami doon inanami khususna na toras ni Guru Madua alanunga lamjonok opasna naikon makatidakon haposeao di anak kota di pamido rohanami ma sian hami parhaladu khususna Panguda na Buktiki adong ma pertemuan di orang tua dohon sude par Guru Madua ima di patupa pertemuan di hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 dimulai pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Sidurame hopar tusi pinangido matusude orang tua dohon tusude anak konami Pak Guru Madua molorohita di tanggal 24 asa tapak kebema masker tabe songonima buah-buah di bagasan pikion pasahat kami modeate ma di Tuhanta modeate ma di hita salut. Mari dihitasan BPD nomor sia berusia ayat 1 ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Itulah yang memelihara hati dan juga pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, sebagaimana firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu pada pesta peringatan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Kami bacakan di dalam persekutuan kita pada saat ini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bahwa sesuai dengan taufik pada pesta peringatan tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakan supaya setiap orang memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan Tuhan. Mamaritahon barita nauli tu nasa natinopa. Tentu dalam hal ini apa makna dan juga apa yang dapat kita renungkan di dalam penyampaian berita Injil itu sendiri. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, karena itulah pada hari ini kita merayakan peringatan peristiwa yang amat besar yang telah terjadi ribuan tahun yang silam, yakni sebagaimana yang kami katakan tadi, peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke surga. Tentu di dalam peristiwa itu sendiri, di kalangan orang percaya dapat memberikan suatu pengenalan kepada kita. Yang pertama, bahwa Tuhan telah menguasai langit dan bumi. Dan yang selanjutnya menceritakan tentang adanya kehidupan dan juga kematian. Oleh karena itu, tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang telah kita ingat pada hari ini untuk meneguhkan hidup, tentang kebangkitan orang-orang mati, bahwa Yesus memang hidup untuk selama-lamanya. Yesus itu kekal. Justru untuk itulah setiap kita diminta selaku orang yang percaya, selaku orang yang mengakui kehidupan
memproklamirkan berita keselamatan saudara. Berita yang telah disampaikan kepada kita, kabar baik, yaitu kabar tentang kemenangan Allah. Kemenangan dari maut yang telah mengalahkan kuasa jahat, yang telah diwujudkan di dalam dan oleh Yesus Kristus. Ini berlaku secara universal untuk seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini. Secara umum dikatakan menginjil, karena itulah tidak terlepas daripada tugas gereja dan tugas setiap anak-anak Tuhan secara pribadi, karena Injil adalah kabar baik. Injil mau menjawab segala kebutuhan bahwa manusia adalah orang berdosa. Manusia tetap berada di dalam hukuman Allah. Dan dengan Injil mau mengatakan kepada kita, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudara Bapak Ibu yang terkasih, dalam nat kita kali ini kita diajak untuk mengingat peristiwa penting tersebut, di mana para murid mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi. Dan ketika itu juga apa yang pernah dilakukan oleh Yesus kepada mereka, bahwa mereka mengetahui suatu saat mereka akan berpisah dan mereka akan mandiri dan mereka akan menghadapi banyak pergumulan hidup, menghadapi banyak tantangan dan sebagainya. Maka demikianlah mereka itu harus dilengkapi dengan keyakinan penuh, mau menyatakan, mau mengakui bahwa Kristus adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, kita melihat sejak peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, sebelum dia naik ke surga, Tuhan telah menampakkan 10 kali kepada para murid, kepada Maria Magdalena. Namun penampakan itu mereka sepelekan. Penampakan yang telah di hadapan mereka itu menjadi suatu hal yang biasa. Karena bagaimana? Karena mereka memikirkan dari kebangkitan Kristus di tengah-tengah mereka, itu adalah mereka pakai logika dan rasio mereka sendiri. Karena itu di mana lewat hal ini kita melihat dalam nat ini bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga melalui pertemuan yang terakhir, Tuhan mau melimpahkan suatu wewenang, Tuhan mau memberikan suatu tugas, karena Tuhan mau melihat sebelum mereka percaya tugas ini tidak akan mereka dapat kerjakan, tetapi Tuhan menyampaikan pesan tersebut supaya mereka penuh dengan kepercayaan secara totalitas lewat amanat yang telah didengarkan, agar para murid pergi, tadi dikatakan, ke seluruh dunia untuk mengabarkan dan menjadikan bangsa menjadi muridnya melalui baptisan. Tentu saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih, inilah perintah Tuhan. Nah, parjolo ikon lao, pergi, artinya tidak ada pilihan, harus memberitakan Injil. Mengapa? Karena berita tersebut mengandung keselamatan, dan tidak boleh hanya kita saja yang menerima, karena itu harus keluar ikon lao mahita. Dan gereja tidak boleh merasa mapan dengan hanya mengurus diri sendiri. Dan gereja harus juga berbuat, karena harus pergi. Kalau kita tidak memberitakan Injil, boleh dikatakan kita menjadi orang yang berdosa. Dosa pasif, dosa tahu tugas dan kewajiban, tetapi kita tidak mau melakukan. Ini tidak berarti
Kalau dikatakan pergi, orang Kristen harus pergi sampai ke ujung bumi. Tapi setiap orang Kristen mempunyai ladangnya masing-masing. Ladang di tengah-tengah pribadi, di dalam keluarga, di dalam tempat tinggal, di dalam studi, dan dimanapun kita berada. Tugas ini memang harus kita sampaikan ke tengah-tengah mereka. Kemudian kalau kita melihat surat Rasul Paulus yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, dia mengatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Paulus merenungkan, dia mengungkapkan, artinya saya sama dengan tidak ada ketika Injil itu tidak saya sampaikan. Saya sama dengan sampah bila Injil itu tidak saya lakukan. Margea doa, celakalah aku. Inilah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, kita melihat bahwa memberita Injil harus ada perlengkapan. Bagaikan seorang petani pergi menanam di sebuah tempat atau ladangnya, dia harus mempersiapkan alat. Kalau tidak, semuanya akan menjadi sia-sia. Demikian juga saudara bapak yang kekasih, pada hari ini juga kita mengingat peristiwa yang bersejarah tersebut. Kita juga disapa oleh firman Tuhan pada hari ini untuk mengungkapkan Injil itu di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita juga merasakan sangat-sangat rindu akan kesetiaan Tuhan, ketika kita merasakan sudah cukup lama berada di rumah masing-masing, kerinduan itu selalu memberikan motivasi kepada kita. Kapan Tuhan kami boleh bertemu dengan Engkau, dan apa yang harus kami persiapkan untuk menyambut Engkau di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah bait Allahmu nanti. Tentu ini sebagai suatu peringatan kepada kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Bagaimana kita merenungkan kembali ketika kita juga nanti, ketika kita pada saat ini berada bersekutu dengan Tuhan. Inilah yang harus kita lengkapi. Tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang dihadapi oleh para murid kelak. Dia mempersiapkan perlengkapan itu para murid dalam hal iman. Karena apa? Tuhan tahu tanpa iman ia tidak akan ber-PI atau bisa menginjili karena ada keraguan-keraguan. Dalam hal ini tentu sangat dibutuhkan ketaatan. Bagaimana ketaatan tersebut yang telah dilakukan orang yang taat, orang yang harus sabar menunggu supaya menerima roh yang telah diberikan oleh Tuhan. Mereka tidak berjalan dengan sendiri-sendirinya, agar bagaimana? Tuhan ingin melihat sudah sejauh manakah kesatuan yang ke-11 murid tadi untuk menyampaikan berita keselamatan itu dengan kebersamaan oleh panduan Roh Kudus yang telah menyertai mereka. Jadi disinilah tentu kerinduan itu selalu diinginkan oleh setiap orang percaya. Jadi jelas kalau dikatakan pekabaran Injil, harus ada kerinduan di dalam hati kita masing-masing untuk mentaati apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hal pengertian, karena menjadi saksi kita bukan berperang melawan musuh yang kelihatan, tetapi kita berperang secara rohani. Dalam hal tersebut bagaimana kita mengerti dan juga diperlengkapi dengan senjata yang telah diberikan oleh Tuhan. Tentu saudara-saudara, kita butuh ketekunan, kita juga butuh kerajinan, karena kalau tidak mengerti, kita adalah akan menjadi pemberita Injil yang salah, pemberita Injil yang mungkin tidak mengenai sasaran. Kalau dalam Amsal pasal 19 ayat 12 mengatakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Itu jelas kita harus memiliki budi pekerti. Ketika
ketika mungkin kita disuruh untuk bersama-sama dengan keluarga supaya tidak terjadinya perbakan penyakit virus corona hingga pada detik ini. Kita bukan karena takut oleh apa hal sesuatu, tetapi karena kita tahu mengantisipasi. Kita harus mempunyai akal bijak sesuai dengan aturan yang telah dikomandangkan oleh pemerintah kita. Dan inilah yang menjadi momen sebagai kehidupan orang percaya, bahwa kita turut akan perintah itu juga untuk saling menjaga antara satu dengan yang lain. Dengan hal inilah akal budi itu adalah sangat penting bagi seorang murid yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam hal ini tentu saudara-saudara, kita tidak dapat menyampaikan atas kekuatan yang telah kita miliki, tetapi Tuhan telah memberikan kuasa. Sebelum Yesus memisahkan diri dengan para ke-11 murid, dia mengatakan, jangan takut, dan aku memberikan kepadamu penolong, Roh Tuhan yang selalu menyertai engkau. Disinilah adanya kekuatan. Karena itu mereka harus menunggu. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita tidak lagi menunggu sebagaikan ke-11 murid tadi, tetapi ketika kita mau berterima Tuhan di dalam kehidupan kita, Roh juga ketika itu akan datang ke tengah-tengah orang percaya. Inilah kemenangan kita pada saat ini, ketika kita berserah dan juga menyaksikan kehidupan ini di dalam Tuhan. Jadi disinilah Tuhan mengatakan, kalau kita baca juga dalam Kisah Para Rasul tadi, pasal 1 ayat 4 sampai ke 5 dan ayat yang ke-8, Tuhan selalu memberikan penolong lewat Roh-Nya di dalam kehidupan setiap orang. Jadi di sini saudara-saudara, Tuhan mengatakan, kamu akan menjadi saksiku dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh turun atasmu, dan ketahuilah, maka aku senantiasa menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Lalu Tuhan telah memberikan jaminan, Tuhan telah memberikan kekuatan. Ketika apa? Mereka melakukan itu, ada penyertaan Tuhan. Rasa ketakutan menjadi keberanian, rasa kecemasan, kebimbangan menjadi kepastian. Inilah yang dapat mengungkapkan hidup mereka selaku murid-murid Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan tersebut. Karena apa? Roh Kudus telah mencabut akar ketakutan tersebut menjadi keberanian. Karena mereka apa? Setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan di dalam hidupnya sebagai senjata untuk menghadapi dilema pergumulan yang kita alami. Inilah senjata kehidupan kita selaku orang percaya. Nah, saudara, Bapak, Ibu, pada hari ini peristiwa kenaikan Kristus yang mungkin tidak pernah kita alami dalam sejarah kehidupan manusia sekian sampai umur hidup, maka pada hari ini juga firman Tuhan mengajak kita di rumah masing-masing untuk merenungkan kembali begitu besar peristiwa yang telah merespon dalam sejarah kehidupan umat, tetapi baru kali ini kita alami. Disinilah kita untuk diajak merenungkan, membayangkan bahwa orang yang percaya tidak pernah putus komunikasi dengan Tuhan ketika kita juga berada dalam situasi yang terhimpit. Karena apa? Karena kita juga mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Inilah yang dilakukan para murid. Karena itu sesuai dengan orientasi Bapak Ibu, secara khusus di Huria kita HKBP, di gereja kita HKBP, bahwa pekabaran Injil di tahun 2020 ini sekaligus yang telah kita orientasikan oleh pucuk pimpinan dan kita masing-masing di tiap tingkat distrik, tingkat resort Huria dan juga di Pagaran, selalu menyatakan bahwa kabar kesukaan itu menjadikan berita Injil itu sebagai momentum yang tidak dapat terlupakan di dalam sejarah kehidupan manusia. Karena apa? Karena semangat PI itu menumbuhkan semangat baru. Di dalam kecemasan hidup, di dalam kita merasa ketakutan, disinilah PI itu berada bagi setiap orang percaya. Karena apa? Kita sudah memberitakan bukan Kristus yang mati, bukan Kristus yang kalah, tetapi Kristus yang telah menang di dalam sejarah umat manusia. Inilah yang menjadi ikrar di tengah-tengah kita selaku orang percaya. Kemenangan Kristus yang telah mengalahkan kematian, memberikan, bukan sekedar memberitakan perbaikan moral, tapi harus berpusat pada kemenangan itu sendiri. Inilah
Inilah suatu kata kunci. Mengapa tadi Maria Magdalena, mengapa kedua murid Yesus tidak percaya? Bahkan sampai pertemuan di Galilea yang terakhir Yesus menampakkan diri, karena mereka selalu mengandalkan logika di dalam kehidupan itu, sehingga penampakan Yesus ketika dia mengatakan aku akan bangkit dan hidup pada hari yang ketiga, tanpa sadar murid tidak mempergunakan iman yang telah mereka miliki, tetapi mereka menggunakan rasio itu sendiri, sehingga apa? Penampakan itu mereka rasakan bukanlah sebagai janji yang telah disampaikan oleh Tuhan. Nah, disinilah Tuhan telah berkarya atas hidup. Di dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tentu di dalam pemberitaan Injil sasaran kita supaya semua orang menjadi percaya. Banyak orang Kristen tetapi belum juga mungkin mempercayai dengan iman yang mereka pilih. Tetapi sasaran Injil supaya orang semua datang kepada Tuhan, bukan karena oleh segala sesuatu, tetapi karena dia rindu akan kehidupan. Kalau dikatakan bahasa Yunani, keruskate, proklamirkanlah Injil itu. Ketika orang Kristen memproklamirkan, disinilah orang yang merasa terkungkung tadi dibebaskan oleh Tuhan. Disinilah kita yang merasakan di dalam kesengsaraan tadi bahwa kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyatakan setiap kehidupan kita, sehingga dikatakan sampai kepada seluruh makhluk hidup, dan bukan saja kepada manusia, seluruh ciptaan yang ada. Ketisis itu dikatakan bahasa aslinya. Ciptaan juga membutuhkan Injil itu di dalam kehidupan. Bagaimana tugas dan tanggung jawab kita? Saudara Bapak Ibu, tentu kita selalu saling menjaga, kita selalu saling memelihara, kita selalu saling melestarikan apa yang telah diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kita. Karena apa? Begitu besar tanggung jawab manusia, dikatakan oleh Tuhan selaku orang percaya sampai detik ini, kuasai dan rajailah, milikilah bumi itu, sehingga engkau menjadi makhluk yang bermanfaat. Inilah tugas yang berat. Dan tugas ini bukan disampaikan kepada 11 murid tadi, tetapi kitalah sebagai penerus daripada murid-murid yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Karena oleh sebab itulah gereja atau orang percaya bertanggung jawab menyampaikan misi tersebut. Sebagaimana Yesus menyuruh murid-muridnya, begitulah ia menyuruh kita menjadikan Allah sebagai kekuatan. Ketika Allah sebagai kekuatan, biarlah kita menjadi juga tetap yakin bahwa kita telah dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangan Allah di dalam kehidupan kita. Artinya kita sebagai sebagai alat harus dapat mempergunakan orang lain untuk memberikan. Sebagai alat juga kita harus berkorban untuk memberi hasil kepada yang menggunakan. Dan inilah juga kita dipakai saat ini, menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita melihat sudah sejauh mana kebaikan Tuhan dalam hidup, sudah sejauh mana kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya. Untuk itu beritakanlah Injil Tuhan lewat sikap hidupmu terhadap sesama, terlebih di hadapannya yang kudus. Itulah kesaksianmu supaya hidup yang kita jalani ini tidak akan menjadi sia-sia, tetapi berguna untuk kemuliaan hanya bagi namanya. Selamat merayakan pesta kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Engkau yang Maha Kasih Tuhan, yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berterima kasih buat kesempatan yang Kau berikan hingga pada saat ini, sehingga kami tetap bersekutu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Maka lewat pesta peringatan tentang hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke dalam kerajaan surga, kami tahu Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami yang masih tinggal di dunia ini.
karena Engkau telah menyediakan tempat bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya, dan kelak Engkau datang kembali menjemput kami. Untuk itu ya Tuhan, persiapkanlah kami sebagai anak-anak-Mu ketika kami ditentang oleh pergumulan hidup, mengikuti perkembangan zaman hingga pada saat ini. Terkadang Tuhan, kami merasa tidak mampu untuk menoleh, melihat, bahkan berjalan ke depan, terutama untuk bersekutu memuji Engkau dengan sepenuh hati. Tetapi karena anugerah Tuhan yang boleh memimpin dan menguasai hidup kami, maka kembali kami Tuhan tetap bersukacita menikmati karya Tuhan yang begitu besar, sehingga Tuhan lewat firman-Mu yang kami peringati di dalam pesta kenaikan Tuhan kami yang kami sembah, biarlah semangat hidup kami semakin bertumbuh Tuhan, untuk melawan kehidupan ini, sehingga kami tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Untuk itu terima kasih ya Tuhan, ketika pada hari ini kami masih Engkau izinkan bersekutu di rumah masing-masing. Setiap anak-anak-Mu, setiap gereja-Mu yang selalu merindukan Tuhan bersama untuk menikmati persekutuan di rumah-Mu yang kudus. Tetapi Engkau lebih mengetahui Tuhan, karena itu kami menyampaikan, Engkaulah yang lebih mengetahui, mengawali dan mengakhiri apa yang telah kami alami di dalam kehidupan ini. Kami yakin dan percaya dengan berita Injil itu sendiri, kiranya Tuhan semakin banyak kami yang mengakui Engkau di dalam kehidupan ini. Semakin banyak kami ikut untuk bergantung kepadamu sepenuhnya dengan situasi yang kami hadapi, sehingga Tuhan, imanlah yang menjawab kami di dalam setiap posisi langkah derap hidup yang telah kami jalani ini. Untuk itu ya Bapa Surgawi, kami tetap berdoa buat pimpinan gereja-Mu yang ada di seluruh muka bumi ini, secara khusus buat HKBP, mulai dari pucuk pimpinan, para kadep, para pareses, pendeta resort, sampai kepada huria-huria dan semua kami yang melibat sebagai warga jemaat Tuhan di Persada Nusantara ini. Kami mengharapkan Tuhan jamahan-Mu, sehingga Engkau selalu memberikan kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami ketika kami mengalami suatu tantangan kehidupan yang terjadi di tengah-tengah kami masing-masing. Untuk itu juga ya Tuhan, biarlah kami mau serahkan kepadamu, secara khusus juga buat daripada pimpinan negara kami, Bapak Presiden dengan para jajarannya, setiap kabinet, dan sampai ke tingkat desa. Tuhan berikan kekuatan dan kebijaksanaan, sehingga antara gereja dan pemerintah selalu bergandeng tangan untuk menyatukan persepsi bagaimana kami supaya tetap taat dan tunduk serta melakukan apa yang Kau kehendaki. Untuk itu ya Allah Bapa, berkatilah setiap langkah dan pekerjaan kami. Berkatilah anak-anak kami yang sekarang juga masih tetap Tuhan menjalankan studi mereka, mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi di rumah masing-masing. Engkau tahu Tuhan, tetapi kami melihat bahwa Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Untuk itu tetaplah Engkau berikan kebijaksanaan, sehingga kami Tuhan dapat melewati pergumulan hidup ini hanya dengan mengandal Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan kami boleh berbuat sesuai dengan kemampuan yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini firman-Mu yang telah menuntun kami, mengingat akan hidup kami. Biarlah semangat yang daripada-Mu lah yang membawa kami setiap saat untuk melakukan apa yang Kau perintahkan sesuai dengan tugas dan kewajiban kami selaku orang percaya. Terpuji dan termulia Engkau Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu yang ada di Resort Medan Timur, dan secara khusus HKBP Sidorame ini Tuhan. Begitu banyak kami mengharapkan jaman tangan Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang boleh diperbuatkan setiap jemaat-Mu, yang boleh melakukan Tuhan aksi sosial
sampai hingga pada hari ini Tuhan. Semuanya itu adalah kemurahan yang Kau limpahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Untuk itu berkatilah Tuhan setiap orang yang selalu turut serta, dan kami masih belum mampu untuk melakukan yang terbaik. Kiranya karya Tuhanlah yang nyata di dalam kehidupan kami. Terpuji termulia Engkau, dan dengarlah doa kami ini. Hanya kami sampaikan di dalam kasih setiamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marende tamuse sian buku edeta nomor 754 ayat sada dohot tolu uhud tapasatma peleta di bagusan las niroha nadu menggan. Tatangnya kon ma peleata ale debata amanami na di Banua Ginjang odo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan dohot na saulibasa na manuutus upasat kami masian ni leon mitu hami pelean nami tuho say jalo may gabiwak na khusus di jolong pasu-pasu may jalara moti asa hupar hasian nami pelean pati bulhon harajan di tonga-tonga ni huriam dohot di portidion buhay marwa nami mar hite tondin asalam hutanda kami godang ni seleon lehon mitu kami asalam girgir kami mandok mau lihat tuho mar hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan Yesus naung manaik tu Banua Ginjang na hudul di siamu ni debata hasangapon dot hamuleon madi ho rodi saleleng ni lelengna namar ni roha do hamin waing ala naung monakmu jala di pabakit debata do ho gaber raja di atas ni saluhut haulangan do sude dalanmu ai di patutoru hodo dirim tutoru na saluhut alai gabe tu mimbo ho sian sasude jala maruli goat asalopit saluhut ulu ni tot lau marsomba tu ho jala ganung pamangan marhatopon hodo Tuhan mau liate marwa nami tu ho ala naung diukap ho dalam tu Banua Ginjang gabe situani malim ho namangon dihon kami tu debata sai pasu-pasu mahuriam
na maringanan dope di hasangan. Paima patmu hami di lambung, sai pasaut ma bagam-bagam tu aka suruan. Lehon tu nasida sahala do hagogon sian banua gijang. Asa marmulia guarmu di portibion. Sai ajari ma aka partokonan ni huriam. Asa hombar tulomoni roham aka aturan. Pamicangon dohot panubunubuon ni neaturhon nasida di huriam. Sai gonggom jala pareta ma huriam di tano batakon. Asalam rarak jala monang huriam. Lehon hapistaran sian banua gijang tu akka induknan, tu akka pandika, guru dohot diaka situa, asalam maraturan huriam di tanoon. Sai pajongjong harajonmu di bagasan rohanan, asa marhiras ni roha kami mangoloi dohot mangihuton ho. Pahot marohanami tuho, asa ho tidak pun hami mangolu manang mate behami. Hodo Tuhanna. Sai payan mahatam dohot dameni huriam. Asa huingok kami dada hasianganon ingananna. Alai di banua gijang di lambung mido. Sai ramoti ma namanggongumi kami. Dohot raja, dohot suruan na pinabakit. Lehon tunasida hapistaran sian banua gijang. Dohot untuk miroha. Asa dohot nasida mangoloi paretang. Pasu-pasu masa luhut parpungan di halak Kristen. Sai homa mandongani nasida jumpa marpumu di gereja, di parsikolaan, nangpe di bagas nabe. Sai lam lokani sian hami dosa dot sude na pasoraton hami di hasianganon. Asalam malumun hami pai mahon harorong mangalap hami tu lambung ni amai. Amen. Alea manami na di banua gijang. Sai pinarba diaman Tuhan. Sai Roma harajamu. Sai saut mamamoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon malu kami sadarion hangluan siapari. Se sama dosa nami songon panesanami. Di dosa di dongan namar dosa Tuhan. Unang kami togi untuk pangunjunan. Palua mahami siang pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata. Di sodakon Tuhan di bata ma begitu ho. Jala asima rohana meda. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho. Jala di pasar honma damena tutondim. Shalom jala horas madita salut amang inang di hari pesta naik Tuhan Yesus Kristus maulati madita salutna. Amin. Dan arus pencobaan
Perhatikan setiap titik
Damai